Selamat malam, selamat datang kembali di podcast Jumat Malam. Malam ini, kita akan menyusuri sebuah kisah dari jantung kota Jakarta. Dari sebuah terowongan yang tak hanya dikenal padat oleh kendaraan, tapi juga oleh cerita-cerita mistis yang sudah melegenda, terowongan Casablanca. Bagi banyak orang, terowongan ini hanyalah jalur lalu lintas yang menghubungkan kawasan Tebet, Kuningan, dan Sudirman. Lampu-lampu jalan menyinari dinding beton, suara klakson bercampur deru mesin mobil. Namun, di balik kesibukan itu, beredar kisah lain, kisah yang membuat sebagian orang memilih menahan napas atau bahkan membunyikan klakson 3 kali setiap kali melewatinya pada malam hari. Konon, terowongan ini dibangun di atas lahan pemakaman lama, dan di sanalah akar dari berbagai cerita gaib bermula. Mulai dari penampakan kuntilanak merah, suara-suara misterius, hingga ritual-ritual kecil yang diyakini bisa menolak gangguan makhluk halus. Malam ini, kita tidak hanya akan membicarakan mitos, tetapi juga menelusuri sejarah pembangunan, kisah tragis yang melekat, dan mengapa terowongan ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling angker di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Untuk memahami mengapa terowongan Casablanca begitu lekat dengan cerita mistis, kita perlu menengok sejarah kawasan ini. Terowongan Casablanca dibangun pada pertengahan 1990-an sebagai bagian dari proyek besar penataan lalu lintas Jakarta. Peresmian penggunaannya sekitar tahun-tahun 1996 sampai tahun 1997, bertepatan dengan upaya pemerintah mengurangi kemacetan di jalur padat Kuningan, Tebet, dan Sudirman. Dari sisi fungsi, terowongan ini hanyalah salah satu infrastruktur penting ibu kota. Namun, kawasan Casablanca sendiri sudah lama menyimpan cerita yang berbeda. Di sekitar lokasi terowongan berdiri dua kompleks pemakaman besar, TPU Menteng Pulo dan Erefet Menteng Pulo. TPU Menteng Pulo adalah salah satu pemakaman umum tua di Jakarta, sedangkan Erefet Menteng Pulo adalah makam kehormatan Belanda yang dibangun sejak 1947. Di dalamnya ada ribuan makam prajurit KNIL dan korban Perang Dunia. Dua pemakaman ini menegaskan bahwa wilayah Casablanca memang sejak lama identik dengan tanah kuburan. Dari sinilah asal mula legenda. Banyak orang percaya, ketika terowongan dibangun, sebagian lahan pemakaman harus digusur dan jenazah dipindahkan. Namun, rumor yang berkembang menyebut tidak semua jasad berhasil dipindahkan. Sebagian mungkin masih tertinggal, terkubur di bawah beton jalan. Cerita ini kemudian diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi bahan pembicaraan yang memperkuat nuansa mistis. Apalagi, pembangunan jalan di tengah kota Jakarta kala itu memang kerap menimbulkan kontroversi. Isu penggusuran, pembebasan lahan, hingga kisah tentang tanah yang berdarah sejarah menyelimuti proyek-proyek besar. Casablanca pun tidak luput dari sorotan. Hasilnya, walau terowongan ini hanya jalur kendaraan, aura kuburan tetap melekat kuat pada identitasnya. Hari ini, terowongan Casablanca dikenal bukan hanya sebagai solusi lalu lintas, tetapi juga sebagai salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Setiap kali nama terowongan disebut, yang muncul bukan sekadar gambaran beton dan lampu jalan, melainkan juga bayangan kuburan lama dan roh-roh penasaran yang dipercaya masih bersemayam di bawahnya. Nama terowongan Casablanca hampir selalu dikaitkan dengan deretan kisah gaib yang menempel kuat di benak masyarakat Jakarta. Di antara semua legenda perkotaan, inilah salah satu yang paling sering diceritakan ulang dari generasi ke generasi. Kuntilanak merah. Kisah yang paling terkenal adalah tentang penampakan kuntilanak merah. Menurut cerita, sosok ini sering terlihat berdiri di tengah terowongan atau menyeberang tiba-tiba di jalur kendaraan. Warna merah bajunya kontras dengan suasana beton abu-abu, sehingga menimbulkan kesan menyeramkan sekaligus mengejutkan. Banyak pengendara mengaku tiba-tiba melihat bayangan perempuan berambut panjang saat melintas, lalu sekejap kemudian sosok itu menghilang. Konon, beberapa kecelakaan di terowongan pernah dikaitkan dengan kemunculan makhluk ini.
meskipun pihak berwenang lebih sering menekankan faktor kecepatan dan kelalaian pengemudi. Suara dan bisikan misterius. Selain penampakan, banyak juga cerita tentang suara aneh yang terdengar di dalam terowongan. Beberapa pengendara motor mengaku mendengar suara perempuan menangis lirih atau bisikan samar yang mengikuti hingga keluar dari terowongan. Ada pula yang merasakan hawa dingin menusuk tulang, meskipun mesin kendaraan dan udara Jakarta biasanya panas dan pengap. Suara-suara ini semakin memperkuat keyakinan bahwa terowongan tersebut dihuni makhluk tak kasat mata. Ritual klakson 3 kali. Saking kuatnya cerita mistis, muncul sebuah kebiasaan tidak tertulis di kalangan pengendara, membunyikan klakson 3 kali ketika memasuki atau melewati terowongan pada malam hari. Ritual sederhana ini dipercaya sebagai cara untuk menyapa roh yang bersemayam di sana atau sebagai permintaan izin agar tidak diganggu. Tidak sedikit yang menganggapnya sekadar sugesti, tetapi faktanya hingga kini masih banyak orang yang melakukannya. Kisah kecelakaan dan gangguan. Ada pula cerita pengemudi yang merasa kendaraannya mendadak berat atau oleng saat melewati bagian tertentu dari terowongan, padahal kondisi mesin normal. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok duduk di jok belakang lewat pantulan spion, hanya untuk menemukan kursi itu kosong ketika menoleh. Kisah seperti ini cepat menyebar, terutama lewat media sosial dan forum daring, membuat nama terowongan Casablanca semakin identik dengan gangguan gaib. Mitos asal-usul penampakan. Asal-usul makhluk halus yang disebut-sebut menghuni terowongan juga punya beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa kuntilanak merah adalah arwah perempuan yang tewas terbunuh di kawasan Casablanca sebelum terowongan dibangun. Ada pula yang menghubungkannya dengan legenda pemakaman di sekitarnya, seakan roh yang tidak tenang berpindah ke jalur terowongan setelah lahan kuburannya terganggu oleh proyek pembangunan. Walaupun tidak ada bukti historis jelas, mitos ini tetap hidup karena terus diceritakan. Antara fakta dan sugesti. Dari sudut pandang psikologis, terowongan panjang yang tertutup, ditambah pencahayaan lampu yang redup, memang bisa menimbulkan rasa cemas. Ditambah kelelahan atau kantuk, pengendara bisa mengalami halusinasi singkat atau ilusi visual. Namun, bagi mereka yang sudah percaya pada cerita mistis, setiap kejadian janggal segera dianggap sebagai ulah makhluk gaib. Sugesti inilah yang membuat kisah-kisah tersebut bertahan hingga sekarang. Dengan semua cerita ini, terowongan Casablanca menjelma bukan hanya sebagai jalur lalu lintas vital Jakarta, tetapi juga sebagai panggung urban legend yang terus hidup. Ia menjadi bagian dari folklore kota besar, menegaskan bahwa bahkan di tengah beton dan lampu neon, manusia masih menyimpan rasa takut akan dunia tak kasat mata. Selain penampakan hantu, terowongan Casablanca juga dibalut dengan kisah-kisah tragis yang memperkuat reputasinya sebagai lokasi angker. Cerita ini sebagian besar berkembang sebagai urban legend, tanpa bukti resmi, namun tetap hidup dalam imajinasi masyarakat. Salah satu kisah yang sering disebut adalah tentang seorang pria parubaya yang konon memilih mengakhiri hidupnya di area terowongan. Menurut cerita, ia ditemukan bunuh diri dengan cara menggantung diri di sekitar jalan sebelum terowongan selesai dibangun. Arwahnya dipercaya masih berkeliaran, membuat pengendara kerap melihat sosok samar berdiri di sisi jalan atau di atas jembatan penyeberangan. Walau tidak ada catatan polisi yang membenarkan detail ini, kisahnya tetap populer. Versi lain menceritakan tentang seorang perempuan yang menjadi korban kejahatan di kawasan Casablanca pada era 1980-an. Konon, ia diperkosa dan dibunuh di sebuah lahan kosong sebelum kawasan ini berkembang menjadi jalur modern. Sejak itu, muncul cerita bahwa roh perempuan itu berubah menjadi kuntilanak merah yang menghantui terowongan. Kisah ini sering diulang di forum horor dan program televisi bertema mistis, meski faktanya tidak pernah terbukti. Selain itu, ada pula anggapan bahwa banyak kecelakaan di terowongan merupakan akibat gangguan dari roh korban lalu lintas. Beberapa keluarga korban menolak percaya sepenuhnya pada faktor teknis dan lebih yakin ada campur tangan gaib.
Dari sinilah lahir cerita bahwa arwah korban kecelakaan menambah daftar penghuni mistis Casablanca. Kisah-kisah tragis ini, meskipun tidak memiliki pijakan dokumentasi yang jelas, tetap memberi lapisan horor tersendiri. Ia memperkuat keyakinan bahwa terowongan ini bukan hanya sekadar jalan beton, melainkan sebuah ruang yang menyimpan sejarah duka, darah, dan arwah-arwah penasaran yang tak kunjung pergi. Di balik cerita horor yang melekat pada terowongan Casablanca, ada faktor lain yang membuat suasana kawasan ini semakin mencekam, keberadaan kompleks pemakaman di sekitarnya. Tepat tidak jauh dari jalur terowongan berdiri TPU Menteng Pulo dan RFED Menteng Pulo, dua lokasi pemakaman yang sama-sama menyimpan sejarah panjang. TPU Menteng Pulo merupakan salah satu pemakaman umum tua di Jakarta. Banyak warga Jakarta generasi lama yang dimakamkan di sini, dan hingga kini masih berfungsi aktif. Suasananya pada siang hari memang tampak biasa, deretan nisan berjajar di bawah pepohonan rindang. Namun, begitu malam menjelang, bayangan pohon, kabut tipis, dan kesunyian menjadikan tempat ini sumber rasa takut. Bagi sebagian orang yang melewati jalan di dekat pagar TPU, aura gelap dan dingin sudah cukup untuk menimbulkan cerita tentang penunggu yang masih berkeliaran. Di sisi lain, ada RFED Menteng Pulo, makam kehormatan Belanda yang dibangun sejak 1947. Dikelola langsung oleh Oorlogsgravenstichting, OGS, di dalamnya terdapat lebih dari 4.000 makam tentara KNIL dan korban Perang Dunia II. Meskipun dirawat dengan rapi, kompleks ini tetap menimbulkan kesan sunyi dan sakral. Beberapa pengunjung pernah bercerita merasakan hawa dingin menusuk ketika berdiri di antara nisan, bahkan ada yang mendengar suara langkah kaki meski tidak ada orang lain di sekitar. Kedekatan dua pemakaman besar ini dengan terowongan memberi bahan bakar bagi berkembangnya urban legend. Banyak yang percaya, pembangunan terowongan di tahun 1990-an membuat sebagian lahan kuburan harus dipindahkan. Namun, cerita yang beredar menyebut tidak semua jenazah berhasil dipindahkan dengan tuntas. Ada yang diyakini masih terkubur di bawah jalur jalan, dan arwah-arwah yang terganggu inilah yang kemudian menghantui kawasan Casablanca. Bahkan hingga kini, ketika seseorang melewati terowongan di malam larut, bayangan nisan dari pemakaman di sekitarnya masih terasa seolah mengikuti. Suara klakson 3 kali yang sering dilakukan pengendara bukan hanya ditujukan pada makhluk gaib di dalam terowongan, tapi juga dianggap sebagai bentuk permisi pada arwah-arwah yang berdiam di sekitar kompleks pemakaman. Fakta bahwa Casablanca adalah kawasan dengan sejarah panjang sebagai tanah kuburan membuat aura mistisnya sulit dihapus. Meski pemerintah kota menegaskan bahwa terowongan hanyalah proyek infrastruktur, bayangan kuburan di kanan kiri jalan selalu mengingatkan masyarakat bahwa tempat itu tidak sepenuhnya lepas dari dunia arwah. Kebanyakan orang menganggap cerita hantu hanya tumbuh subur di desa terpencil, di tengah hutan, atau di tempat angker yang jauh dari keramaian. Namun, kisah tentang terowongan Casablanca membuktikan sebaliknya. Legenda horor juga bisa berkembang di jantung kota metropolitan. Jakarta, dengan gedung pencakar langit, lampu neon, dan arus lalu lintas yang padat, tetap menyimpan ruang bagi cerita-cerita gaib yang merindingkan bulu kuduk. Fenomena ini bukan hal baru. Di banyak kota besar dunia, terdapat jalan atau terowongan yang mendapat reputasi angker. Misalnya, terowongan di Paris yang dibangun di atas katakomba, atau jalan tol di Jepang yang konon dihantui oleh roh korban kecelakaan. Cerita seperti itu menunjukkan bahwa modernitas tidak pernah benar-benar menghapus rasa takut manusia terhadap hal-hal tak kasat mata. Terowongan Casablanca hanya menjadi salah satu contoh paling mencolok di Indonesia. Bagi masyarakat Jakarta, terowongan ini adalah simbol bahwa horor bisa hadir bahkan di lokasi paling sibuk. Ribuan kendaraan melintasinya setiap hari, tetapi pada saat yang sama, bayangan kuntilanak merah dan suara-suara gaib tetap hidup dalam imajinasi kolektif. Meskipun sebagian besar pengendara tidak pernah benar-benar melihat penampakan,
keberadaan ritual klakson 3 kali menegaskan bahwa keyakinan itu masih kuat. Kisah horor Casablanca juga memperlihatkan bagaimana legenda perkotaan terbentuk. Ia lahir dari gabungan sejarah lokasi, dekat pemakaman, tragedi manusia, kecelakaan lalu lintas atau cerita kriminal, serta imajinasi yang terus dipelihara media massa dan percakapan sehari-hari. Hasilnya adalah sebuah mitos modern yang sulit dipisahkan dari identitas kota. Pada akhirnya, terowongan Casablanca bukan hanya jalur transportasi. Ia adalah bagian dari memori kolektif horor Jakarta. Pengingat bahwa bahkan di tengah modernitas, rasa takut dan cerita mistis tetap menemukan tempat untuk hidup. Malam ini kita telah menyusuri kisah tentang terowongan Casablanca, sebuah jalur lalu lintas di jantung Jakarta yang ternyata menyimpan begitu banyak cerita mistis. Dari legenda kuntilanak merah, bisikan gaib, ritual klakson 3 kali, hingga kedekatannya dengan kompleks pemakaman Menteng Pulo, semuanya menyatu dalam sebuah urban legend yang tak pernah sepi diperbincangkan. Apakah semua itu nyata, ataukah hanya imajinasi kolektif yang tumbuh dari rasa takut manusia ketika berhadapan dengan tempat gelap dan sunyi? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Namun satu hal pasti, terowongan ini telah menjadi bagian dari folklore kota. Bukti bahwa modernitas dan horor bisa berjalan beriringan di tengah hiruk-pikuk metropolitan. Lain kali, jika Anda berkendara melewati terowongan Casablanca di tengah malam, dengan lampu neon temaram dan bayangan dinding beton yang memanjang, ingatlah cerita yang baru saja kita dengar. Dan siapa tahu, mungkin Anda akan ikut membunyikan klakson 3 kali, sekadar permisi pada penghuni tak kasat mata yang diyakini masih menjaga jalur itu. Selamat malam, sampai jumpa di podcast Jumat malam berikutnya.